Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra yang malam ini acaranya diganti namanya jadi dari hati ke hati, Pak ya. Ya, kalau Pak Indra ya tadi itu dari hati kecil bukan karena oposisi atau lain sebagainya. Secara objektif begitu Anda melihat. Iya, sebagai praktisi hukum tentu saya mencoba memotret dari realitas lapangan ya. Interaksi dengan masyarakat, dengan klien, dengan aparat penegak hukum tentu bisa menjadi sebuah catatan-catatan tersendiri melihat ini. Paling tidak kalau kita lihat tujuan hukum kan ada yang namanya kepastian hukum. Itu salah satu poin misalnya kita merujuk dari sana. Dari perspektif ini saya melihat banyak problem dalam era pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah penegakan hukum, sebuah persoalan kasus itu terkadang ada double standar dalam penegakan. Dalam konteks pihak tertentu umpama dia akan dikenakan dengan hukuman yang berat, tegas, cepat, dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, kelompok yang berbeda yang mungkin dianggap diasosiasikan dekat dengan penguasa atau kekuasaan. Malah diundang ke sana gitu. Itu relatif bahkan tidak tersentuh ya. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan rasa kecemburuan. Kepastian hukum itu jadi problem. Kita yang ramai contohnya, tentu kalau kita bicara evaluasi begitu banyak persoalan yang terpotret dan evaluasi tentu ada plus minus. Tapi tentu pada konteks ini kita coba memotret hal-hal apa saja yang bisa kita kritisi. Hal-hal besar yang benar-benar menjadi sorotan publik. Bisa jadi poin positif ya untuk evaluasi. Nah, saya melihat bab kepastian hukum menjadi penting ya. Karena kalau tidak ada kepastian hukum dalam sebuah sistem hukum di sebuah negara demokrasi, itu akan menjadi problem. Orang akan melihat rujukan apa yang dipakai. Ketika sebuah pasal di era pemerintahan yang lalu diterapkan A, tapi di pemerintahan sekarang bisa dianggap A plus A dan A minus umpama. Nah, contoh dulu yang agak ramai masalah bendera merah putih berlafazkan, dituliskan la ilaha illallah. Ya. Di satu sisi kasus itu orang yang menuliskan di bendera merah itu ditangkap sedemikian rupa, cepat, sigap, dan bahkan dengan show force yang luar biasa. Tapi di pihak yang lain ada sekelompok massa juga berdemonstrasi menggunakan tulisan yang sedemikian rupa, itu tidak ditangkap, tidak ditahan dan segala macam. Ini kan contoh real, sederhana. Atau contoh delik aduan yang sekarang sering banyak dipakai dalam Undang-Undang ITE 310, 311 tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Itu kan delik aduan. Kita tahu konsep delik aduan adalah yang merasa terhina, terfitnah, tercemarkan, dia menjadi pelapor, melapor langsung ke SPK, Bareskrim, tapi ketika tidak ada laporan, polisi, penegak hukum tidak bisa. Ini maksudnya kasus John Ruh ini? Terlalu banyak saya pikir. Di beberapa kasus, karena sebagian terus diundang penggiat medsos begitu. Di beberapa kasus, contoh waktu zaman SBY, ada orang yang mendiskreditkan Presiden SBY saat itu. Tapi ketika dia bisa tidak terjamah oleh hukum karena ada konsep delik aduan dan tidak bisa ditangkap karena polisi tidak bisa bekerja sebelum ada aduan. Nah, di era sekarang delik aduan yang sama, pasal yang sama, ketika pasal yang diterapkan itu yang sama, bisa melihat ada orang lain yang melakukan pelaporan bukan yang bersangkutan, itu bisa berjalan. Ini kan jadi persoalan. Saya sebagai praktisi hukum jadi berpikir konsep apa yang bisa kita terapkan kepada klien dan seterusnya. Saya harus tarik ke Pak Ifdal ini karena sudah bisik-bisik kayaknya nggak puas ini dengan jawabannya. Jadi memang kalau hal negatif pasti banyak ya Pak ya, meskipun meskipun positifnya juga pasti ada, nggak mungkin nggak begitu ya. Tetapi yang negatif ini benar-benar menyorot perhatian publik, sementara yang positif orang tidak melihat ada hasil yang signifikan begitu loh Pak, yang gebrakan yang signifikan dalam hukum yang memang benar-benar membawa reformasi hukum. Ya mungkin kalau kita diskusi kasus per kasus itu memang banyak sekali ya, karena itu mungkin karena diskusi ini kan tentang mengevaluasi kinerja hukum pemerintahan sekarang, karena itu mending kita letakkan ke dalam kerangka yang lebih besar. Kan pemerintahan Jokowi ini berjalan berdasarkan satu visi dan misi yang tertuang dalam Nawacita ya. Nah di Nawacita itu kan cukup jelas disampaikan tentang hadirkan kembali negara dengan melakukan pembenahan hukum, menghadirkan negara. Nah dari situ kemudian untuk reformasi hukum ini pemerintah saat ini mendesain 3 klaster fokus untuk
reformasi hukum ini, yang kita sebut dengan revitalisasi hukum, yang itu kemarin dituangkan diluncurkan paket satu revitalisasi hukum. Jadi ada 3 komponen yang penting dari revitalisasi ini. Yang pertama adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu sudah disinggung oleh Bang Refli ya. Kemudian yang kedua kelembagaan, penataan kelembagaan. Nah, yang ketiga budaya hukum. Ini memang sedikit mirip dengan kerangka berpikirnya Friedman ya. Nah, kenapa fokusnya pada penataan regulasi? Karena inilah biang masalah. Lambatnya roda perekonomian bekerja dan bagaimana pemerintah daerah juga menghadapi belukar birokrasi. Kalau investor datang ke Indonesia, maka dia akan menghadapi belukar yang namanya regulasi. Nah, karena itu terjadilah pemangkasan itu. Nah, ini satu dirasakan sangat efektif ya, bagi strong point lah kata Pak Refli tadi itu ya. Luas ya, bukan hanya bisnismen tapi juga masyarakat. Misalnya untuk mengurus KTP sangat cepat sekarang. Nah, kemudian yang kedua tentang asal jangan ektp ya Pak ya, nggak dapat itu. Sudah 2 tahun. Ya, prosesnya ya, artinya orang tidak melalui sekarang. Semua menjadi satu pintu. Ya, jadi dipermudah ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ini pembenahan aparatur. Nah, tadi kita banyak bicara terutama dari Pak Refli ya, menyorot tentang KPK. Memang KPK ini meskipun dia lembaga kuasi independen ya, tapi tetap Presiden memiliki tanggung jawab juga dalam rangka untuk pembenahan merebaknya korupsi di Indonesia, dan Presiden juga punya concern yang besar untuk memastikan pemberantasan korupsi ini berjalan dengan baik gitu. Karena ini concernnya ini yang diragukan Pak, karena dalam pansus KPK begitu di DPR pengusungnya malah partai-partai pendukung pemerintah. Itu kan partainya, bukan presidennya kan. Oh, jadi gitu ya Pak ya, beda ya Pak ya. Beda dong, kan ya kan ada dinamika antara hubungan. Pertama, presiden ini kan bukan orang partai. Dan memang presiden tidak bisa berbuat apa-apa mengendalikan partai pendukung partainya begitu ya Pak ya? Ya tentu itu tidak bisa seperti terlihat secara publik ya. Karena itu memang komunikasi politik itu kan bisa berjalan. Ya kita mengerti lah situasinya memang sulit ya Pak ya. Ya. Jadi tapi, Mbak ya silakan ganti ya sekarang Pak Natalis. Jadi gini, apa yang tadi Bang Ifdal sampaikan itu kan, Bang Ifdal sendiri juga udah tahu lah ya. Kita hadirkan sebuah negara, lalu dari sononya Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan 3 kewajiban utama. Kewajiban untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan. Respectness, protection, and fulfill on human rights. Jadi itu 3 kewajiban utama. Tadi apa yang Bang Ifdal sampaikan baru pembangunan capacity building hukum. Itu kewajiban 1. Masih belum ada 2. Yang 2 protection on human right and fulfillnya masih belum. Ya kita jujur aja ya. Kalau dilihat dari pengembangan capacity building hukum nasional, revitalisasi hukum nasional, oke lah. Tapi siapa sih yang merasakan? Kami kan Komnas HAM. Kami tidak merasakan itu. Seluruh sektor pembangunan nasional itu sentuhan dengan HAM, human right. Ketenagakerjaan, sentuhan dengan human right. Perumahan, sentuhan dengan human right. Lingkungan, sentuhan. Jadi seluruh undang-undang nasional itu adalah sentuhan dengan human right. Kami tidak merasakan apa itu yang secara konkret dengan adanya pengembangan capacity building atau revitalisasi sistem hukum nasional yang sedang dijalankan. Itu baru 1. Belum lagi kita berbicara tentang perlindungan, protection. 2000 bulan Januari Februari 2016, ketika adanya persoalan yang dihadapi oleh anak Yusman di Sumatera Barat, anak kecil yang dihukum, dan Ibu Asiani di Jawa Timur ya, yang ambil kayu kemudian dihukum itu. Nah, pada saat itu Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa problem serius hukum di Indonesia adalah persoalan criminal justice system, kualitas penegakan hukum dan kepastian
pembangunan hukum nasional oleh presiden yang sangat lemah. Nah, jadi penilaian internasional juga seperti begini. Kami yang di internal juga merasakan hal yang sama. Hal itu juga ditunjang oleh seorang menteri koordinator yang penuh problem. Pada saat itu presiden menenggelamkan asa ketajaman untuk menyelesaikan persoalan hukum nasional. Jadi sekarang kita mau lihat apa prestasi Jokowi. Prestasi Jokowi adalah menempatkan orang yang penuh problem untuk menjadi pucuk pimpinan dalam penegakan hukum nasional. Seorang Wiranto. Saya kira itu. Jadi tidak usah kita berdebat. Selesailah itu dengan menempatkan seorang problemat. Nggak, belum selesai kok. Ini kita memang break tapi belum selesai begitu ya. Bisa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi nanti aja Pak.